hal yang harus disiapkan kalau misalnya baru datang di Jepang, ya udah pasti duit 1, 2 mental, 3 keberanian gitu. Terus kalau duit ya duit bulan pertama kedua untuk hidup gitu. Jadi duit untuk hidup 1 sama 2 bulan pertama gitu. Tadi kebalik ya ngomongnya, 2 pertama gitu. Terus itu harus disiapin karena untuk yang kedua kita butuh tempat tinggal gitu, apartemen gitu. Nah kalau misalnya belum punya tempat tinggal kan, misalnya belum punya tempat tinggal ya mungkin yang punya teman di Jepang bisa nebeng dulu gitu kan ya. Tapi kan ada perusahaan-perusahaan yang misalnya kita nggak bisa memulai kerja kalau misalnya kita belum punya alamat tetap gitu. Jadi itu juga yang harus diperhatikan dulu bagaimana istilahnya peraturan di tempat kerja kita gitu. Jadi itu yang kedua, masalah tempat tinggal harus udah tahu gitu mau tinggal di mana gitu. Jadi ada perusahaan juga nih yang nyariin gitu, yang nyariin tempat tinggal sebelum kita nyampe di Jepang. Tapi ada juga yang nggak mau tahu gitu, jadi lu harus cari sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang gak punya teman di Jepang ya booking hotel dulu sambil nyari tempat tinggal. Tapi kalau yang punya teman ya tinggal di nebeng dulu aja di tempat teman gitu. Hitung-hitung hemat uang juga ya kan. Terus yang ketiga itu adalah masalah kontrak kerja, kontrak kerja kita dengan tempat kerja gitu. Jadi jangan sampai misalnya isi kontraknya dengan yang di lapangan itu kan beda. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Karena bukan nggak ada, tapi ada sebagian yang istilahnya di lapangan beda dengan yang udah tertera di kontrak gitu. Kayak misalnya contoh kecilnya gitu, atau mungkin buat teman-teman muslim itu contoh besar gitu. Kayak misalnya di kontrak itu sudah ada perjanjian kalau misalnya nanti dikasih jam sholat atau tempat sholat gitu kan ya, pada saat udah kerja dua-duanya nggak ada gitu. Atau mungkin misalnya nggak usah lah gitu dikasih tempat sholat, paling nggak pada saat istirahat teman-teman yang muslim punya teman-teman yang muslim ini menggunakan waktu istirahatnya itu untuk sholat. Tapi masalahnya ada juga tempat-tempat kerja yang istilahnya tempat istirahatnya itu kan sempit gitu, jadi nggak ada gitu untuk space untuk ruangan untuk sholat gitu. Paling nggak lokernya kalau agak gedean kan bisa gitu digunakan untuk sholat gitu. Nah itu hal-hal kayak begitu tuh yang harus dipastiin. Terus yang berikutnya itu adalah butuh mental gitu, butuh mental untuk masuk ke tempat yang baru. Ya nggak usah lah di Jepang, di Indonesia kan juga kalau misalnya kita masuk ke tempat baru udah pasti kita kayak harus menyesuaikan lagi dengan orang-orang baru gitu kan ya. Nah kalau misalnya di sini tuh kan kayak jangan jangan berekspektasi, jangan apa sih namanya, jangan ngarapin gitu kalau misalnya oh gue kan orang asing gitu, pasti mereka akan maklum lah gitu kan kalau misalnya gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu gitu. Nah nggak semuanya seperti itu, nggak semua perusahaan seperti itu, dan nggak semua dong teman kerja kita mau mengerti gitu. Pastilah ada 1-2 juga yang nggak gitu, dan mereka kan juga ada yang namanya kayak sistem mungkin kalau bahasa kasarnya dibully gitu, tapi kan nggak yang terang-terangan gitu ya lu goblok banget lu apa, nah, itu nggak juga gitu. Tapi kan namanya setiap negara, setiap namanya setiap tempat itu, namanya setiap negara itu kan mereka punya kultur masing-masing, bagaimana cara mengungkapkan ketidaksukaannya, bagaimana cara mengungkapkan kesukaannya gitu kan. Nah itu kita yang harus pintar-pintar kayak mempelajari gitu. Oh kalau mereka ngomong gini berarti mereka nggak suka, kalau ngomong begini berarti mereka suka gitu. Karena ya gitu, ada kan orang juga yang misalnya dia nggak suka tapi dia pura-pura suka gitu. Nah itu kan istilahnya balik lagi ke kita peka nggak sih untuk nangkap gituan gitu. Jadi itu juga kan bisa memotivasi kita untuk bisa belajar gitu, untuk bisa cepet tahu gitu
cara kerjanya gimana, mereka disiplinnya seperti apa, mereka kecepatannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan di tempat kerja kita yang baru gitu. Ya mudah-mudahan misalnya ada yang baru datang di Jepang, selamat datang di Jepang. Burem. Kalau misalnya ada yang baru datang di Jepang, selamat datang di Jepang. Kalau misalnya ada yang baru datang di Jepang, selamat jalan. Kalau misalnya ada yang baru datang di Jepang, selamat datang di Jepang dan selamat berjuang. Yeay. Kok jadi semangat gini ya? Udah ngocehnya. Udah. Sampai ketemu lagi.